Polisi menetapkan 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN, Ilham Pradipta. Motif para pelaku terungkap. Setelah pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat bencana, Basarnas Bali juga menghentikan pencarian terhadap satu korban banjir di Denpasar. KPU membatalkan keputusan tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah mobil di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diamuk massa usai menabrak 3 pengendara motor. Sementara korban luka dibawa ke rumah sakit. Inilah video saat sebuah mobil menabrak salah satu pengendara motor di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sopir mobil yang panik kemudian menabrak pengendara motor lain yang ada di depannya. Warga yang kesal langsung merusak mobil. Pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan petugas. 2 pengendara motor mengalami luka berat dan ringan dan dibawa ke rumah sakit PMI Bogor. Sementara mobil yang rusak akibat diamuk massa sudah diamankan polisi. Dugaan awal adalah tabrak lari yang melibatkan beberapa kendaraan. Kendaraan yang terlibat adalah roda 4 dan 3 roda 2. Diduga karena panik, jadi mau berhenti namun tidak dapat menahan warga ya. Jadi sempat ada pengrusakan dari warga. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Cakung, Jakarta Timur. 52 kg ganja disita dari lokasi. Ya, teleponin aja ya. Saksin, Pak. Pengungkapan ini dilakukan usai polisi menangkap 2 pengedar dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari hasil pengembangan, polisi langsung menggerebek rumah kontrakan di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur yang menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Polisi juga menemukan 52 kg ganja siap edar. Total barang bukti ganja seberat 53 kg disita. Dari pengembangan kasus, pengamanan 2 tersangka tersebut, hasil interogasi, kedua pelaku ini masih menyimpan beberapa barang lagi yang disimpan di dalam kontrakan. Langsung ditindaklanjuti, anggota meluncur ke lokasi kontrakan tersebut. Dan di sana kita mengamankan lagi sisa-sisa yang akan diedarkan oleh mereka. Jadi total keseluruhan yang kita amankan kurang lebih sebanyak 53,75 kg ganja. Setelah dipicu kesalahpahaman antara siswa di sekolah, puluhan rumah di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan dibakar massa. Yang kemarin bawa itu suara beluru itu. Suara beluru. Cekcok antar siswa saat proses belajar di kota Eleim, Yalimo, Papua Pegunungan diduga jadi pemicu kericuhan. Aksi ini berlanjut di luar lingkungan sekolah hingga membuat beberapa kios dan rumah warga terbakar. 1 orang polisi terluka saat mengamankan lokasi. Polisi masih berjaga di lokasi mengantisipasi kericuhan kembali terjadi. Itu suara beluru itu. Suara beluru.
Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan antara stakeholder terkait, baik aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Yalimo dan aparat keamanan di Kabupaten Yalimo. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Polisi menetapkan 15 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank BUMN Ilham Pradipta. Motif para pelaku terungkap. Polisi bilang motif pembunuhan bermula dari niat para pelaku memindahkan uang dari rekening dorman ke sejumlah rekening penampung. Tersangka menghubungi sejumlah pihak untuk mencari cara memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening yang disiapkan. Tersangka lantas merancang penculikan kepala cabang Bank BUMN Ilham Pradipta untuk dipaksa menandatangani pemindahan dana. Para pelaku melakukan perbuatannya yaitu pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, dan apabila berhasil maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Informasi lebih lengkap mengenai perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan kaca Bank BUMN, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan Yogi Syahrevi. Selamat malam, Rizka. Jadi polisi telah menetapkan 15 tersangka. Siapa saja mereka, Rizka, dan bagaimana perannya? Ya, Ibrahim, selain juga mengungkap 15 tersangka, namun yang menjadi menarik dari rilis yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya pada sore hari ini, maksud kami, adalah yang pertama ini mengungkap motif terkait dengan alasan pembunuhan ataupun dilakukannya pembunuhan terhadap mantan kepala cabang Bank BUMN ini. Dan yang kedua adalah keterlibatan dari anggota TNI. Inilah tadi bisa kami himpun dari press release yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya pada tadi sore hari, di mana dari ke-15 tersangka yang merupakan orang sipil ataupun masyarakat sipil ini, mereka dikategorikan dalam 4 klasterisasi, di mana kalau misalkan kami catat begitu ya, ini ada klasterisasi kemudian untuk aktor intelektual, kemudian juga eksekutor pengintaian, kemudian untuk eksekutor penculikan, dan yang terakhir adalah eksekutor untuk melakukan tindak kekerasan. Sehingga memang dari 4 klasterisasi ini, polisi kemudian menetapkan setidaknya ada 15 orang tersangka, Ibrahim, terkait dengan hal ini. Nah, yang menjadi menarik adalah tadi dalam rilis yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya adalah menggandeng juga Komandan Pomdam Jaya, yang mana dalam hal ini adalah terkait dengan keterlibatan 2 orang anggota TNI AD, di mana tadi disampaikan bahwa 2 orang ini perannya adalah yakni untuk melakukan perantara antara aktor intelektual dengan eksekutor penculikan, dan juga untuk anggota yang kedua ini adalah eksekutor penganiayaan. Jadi memang dalam penyelidikan ini polisi menemukan adanya keterlibatan dari anggota TNI, sehingga oleh karena itu polisi kemudian menggandeng Pomdam Jaya untuk kemudian dapat dilakukan proses hukum terhadap 2 orang anggota TNI yang diduga terlibat ini, Ibrahim. Rizka, kemudian juga ini apakah semua tersangka sudah ditangkap, karena ada informasi satu masih buron? Ya, benar, Ibrahim, memang ada 1 orang lagi dengan inisial EG yang mana dalam hal ini bertindak ataupun dimasukkan ke dalam klasterisasi atau pengelompokan sebagai pelaku pengintaian, di mana setidaknya untuk
eksekutor pengintaian ini ada 4 orang, namun polisi maksud kami 5 orang, namun polisi baru menangkap 4 orang diantaranya dengan inisial AW, kemudian inisial EW, dan RS, dan AS. Nah, untuk inisial EG ini masih buron, jadi memang hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman pencarian terkait dengan 1 orang yang disebut masih buron ini, Ibrahim. Tapi keberadaan pelaku ini sudah diketahui oleh polisi, Ferdriska. Ya, Ibrahim, memang untuk saat ini polisi masih mendalami ataupun mencari pelaku yang masih buron ini dari keterangan 14 tersangka lainnya ataupun 15 tersangka lainnya yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Karena memang saat ini polisi masih terus mendalami, namun terkait dengan motif dari keterangan 15 pelaku yang sudah ditahan ini ataupun sudah diungkapkan oleh polisi ini, polisi sudah mampu menyimpulkan apa motif sebenarnya dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap kepala cabang Bank BUMN ini, di mana tadi juga sempat disinggung bahwa ini adalah motifnya terkait dengan memindahkan dana dari rekening dorman. Rekening dorman ini adalah rekening yang memang dibekukan oleh PPATK apabila memang tidak aktif selama 3 bulan, kemudian untuk untuk disalurkan kepada rekening-rekening penampung lainnya, sehingga memang dalam hal ini polisi masih juga mencari tahu apakah kemudian untuk rekening ini apakah juga ada tindak pidana lainnya. Tentu ini masih didalami sembari juga mencari 1 orang yang masih buron saat ini. Baik, terima kasih Ferdriska Ananda dan juga Yogi Syahrevi untuk laporannya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisinya dinilai kondusif. Syafri bilang penjagaan gedung DPR RI ialah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi yang dinilai kondusif. Sementara ketika ditanya tolok ukur kondisi kondusif, Menhan tidak menjawabnya secara spesifik. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Setelah Komisi Pemilihan Umum membatalkan keputusan tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Afifuddin di gedung KPU pada Selasa siang. Pertimbangan pembatalan aturan itu menurut Afif dilakukan karena mendapat masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya, KPU menggelar rapat secara khusus sebagai tindak lanjut. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut kita memedomani aturan-aturan yang sudah ada. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat banjir yang terjadi pada 10 September lalu. Kini status diturunkan menjadi transisi darurat ke pemulihan. Seorang anggota TNI di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal dunia setelah dianiaya dengan senjata tajam pada Minggu dini hari. Pelaku yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap polisi. Keributan yang terjadi di sebuah kafe di Wonosobo, Jawa Tengah menewaskan seorang anggota TNI, Serda Rahman Setiawan. Peristiwa bermula saat korban berusaha melerai keributan yang terjadi di area kafe. Namun naas, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Usai kejadian tersebut, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di daerah Kepil, Wonosobo, Senin siang. Alhamdulillah hari ini ya, pelaku penganiayaan korban meninggal dunia
yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Masih kita dalami ya, karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita ketahui apa sebenarnya motif yang terjadi. Polisi kini masih mendalami motif pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga meninggal. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Saudara, warga korban banjir di Denpasar, Bali mulai mengeluhkan gatal-gatal. Selain itu mereka juga kesulitan memasak meski mendapat bantuan bahan makanan karena barang-barang mereka tersapu banjir. Sejumlah warga terdampak banjir di Denpasar, Bali mulai kembali ke rumah meski kondisinya memprihatinkan. Seluruh barang dan perabotan milik mereka pun juga masih berantakan, termasuk material banjir yang belum sepenuhnya dibersihkan. Akibat kondisi yang kurang bersih, warga mengaku mulai merasakan gatal-gatal. Selain itu, mereka juga tidak bisa masak meski sudah mendapat bantuan bahan pangan lantaran barang-barang mereka tersapu banjir. Warung nasi, ya, tinggal gini aja. Nasi, sembako, dapat sembako tapi kita nggak bisa masak. Tetap aja kita memerlukan bantuan orang makanan jadi, gitu. Kalau alasan nggak bisa masak karena apa, Bu? Karena kompor hilang, Mas, tabung hilang, kompor hilang. Enggak, bahannya dikasih sama orang kayak mie, kayak beras, kayak telur. Tapi untuk masak kan nggak bisa kita. Takutnya penyakit sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai flu-flu ini, sudah mulai ini. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat banjir yang terjadi pada 10 September lalu. Masa pemulihan pasca bencana berlaku selama 3 bulan ke depan dan bisa diperpanjang. Pencabutan status tanggap darurat dilakukan Pemkot Denpasar setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan BPBD Kota Denpasar. Pemkot Denpasar memberlakukan status transisi darurat ke pemulihan terhitung sejak Rabu 17 September hingga 17 Desember 2025 atau selama 3 bulan. Langkah berikutnya pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan serta layanan kesehatan untuk ibu hamil, lansia, dan balita. Berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur dan juga kajian dari BMKG dan juga kaji cepat dari BPBD Kota Denpasar, maka status darurat bencana kita rubah menjadi status transisi darurat ke pemulihan yang berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2025 selama 3 bulan. Sementara itu, Basarnas Bali menghentikan pencarian satu korban banjir di Denpasar, Made Suwitri. Korban hilang terseret banjir di Pasar Kumbasari Denpasar pada 10 September lalu. Namun tim SAR masih mencari 3 korban yang hilang yang merupakan satu keluarga di Kabupaten Badung. Pencarian dilaksanakan efektif selama 7 hari. 7 hari pencarian dan apabila ada tanda-tanda penemuan korban maka operasi SAR dapat dibuka kembali dan tidak menutup kemungkinan pada hari berikutnya terdapat laporan penemuan korban. Tentunya kami tim SAR gabungan siap untuk mengambil aksi untuk melaksanakan evakuasi. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat bencana dan tim SAR menghentikan pencarian korban banjir di Denpasar. Untuk mengetahui informasinya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV dan Nandang Astika dari Denpasar, Bali. Selamat malam Nandang. Jadi setelah status tanggap darurat dicabut, bagaimana upaya pemerintah selanjutnya untuk pemulihan pasca banjir, Nandang? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Memang pada hari ini, tepatnya pada Selasa 16 September petang tadi, Wali Kota Denpasar mengumpulkan sejumlah kepala dinas maupun dari pihak camat dan lain sebagainya untuk memastikan kondisi pasca dampak banjir yang terjadi pada 10 September lalu. Dan dari hasil rapat koordinasi, pemerintah Denpasar telah mencabut status tanggap darurat dan kemudian berubah menjadi status transisi darurat ke pemulihan, di mana status transisi darurat ke pemulihan ini mulai berlangsung atau mulai diterapkan pada Rabu besok 17 September hingga 17 Desember 2025.
atau sekitar selama 3 bulan. Dan ini pun juga tidak menutup kemungkinan dalam waktu 3 bulan ini juga bisa diperpanjang ketika ada hal-hal yang mungkin masih dianggap perlu adanya pembenahan-pembenahan berikutnya. Dan mengenai untuk upaya-upaya selanjutnya, bagaimana penanganannya dari status transisi ke pemulihan tersebut, ada beberapa poin yang menjadi prioritas. Salah satunya itu di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, seperti kita ketahui bersama, sejumlah sekolah di Denpasar juga sempat terendam, terus kemudian juga menyebabkan gudang-gudang tempat penyimpanan buku terendam hingga buku-buku juga tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan tempat tinggal para siswa yang sempat terendam banjir sehingga membuat seragam maupun buku sekolah mereka hanyut terbawa arus banjir, sehingga kemudian dari pemerintah pun juga menjadikan sektor pendidikan ini menjadi salah satu prioritas, di mana pemerintah Denpasar juga akan melakukan atau tengah melakukan upaya-upaya untuk mendata berapa jumlah siswa yang sebenarnya perlu mendapatkan bantuan, baik itu berupa alat sekolah maupun seragam sekolah. Terus yang kedua dari sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi ini lebih ke fasilitas umum dan kemudian juga para pedagang di pasar, terutama pasar Bandung dan pasar Kumbasari yang menjadi korban yang paling banyak, Ibrahim. Jadi di para pedagang yang ada di pasar Kumbasari dan pasar Bandung ini mendapatkan bantuan khusus untuk pedagang yang ada di pasar Bandung dan Kumbasari ini, bantuannya dari Pemprov Bali senilai 4,6 miliar. Sementara untuk pedagang lain di luar dari pasar Bandung dan Kumbasari maupun warga terdampak yang memiliki usaha di luar pasar Bandung itu akan dibantu oleh pemerintah Kota Denpasar dengan anggaran mencapai 18 miliar. Berikutnya juga ada dari sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini lebih difokuskan kepada ibu hamil, lansia dan balita, terutama yang di kawasan daerah-daerah terdampak banjir, Ibrahim. Nandang, pencarian korban di Denpasar dihentikan, tapi ada juga yang masih dilanjutkan seperti di Badung. Bagaimana proses pencariannya, singkat saja, Nandang? Ya, untuk proses pencarian yang di Denpasar memang dihentikan karena proses pencarian sudah berjalan selama 7 hari. Sesuai prosedur dari Basarnas, memang pencarian dilakukan selama 7 hari. Dan informasi yang saya dapatkan dari Basarnas Bali bahwa keluarga tadi juga sudah sempat bertemu dengan pihak Basarnas untuk menandatangani surat kesepakatan, istilahnya juga sudah mengikhlaskan kejadian tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ditemukan tanda-tanda penemuan, tim SAR gabungan juga akan tetap melakukan evakuasi. Sementara untuk yang di Kabupaten Badung, yang satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, masih dilakukan pencarian karena sebelumnya pihak keluarga ini melapornya pada hari Jumat lalu. Jadi per hari ini proses pencarian masih memasuki hari kelima atau masih menyisakan 2 hari pencarian lagi, Ibrahim. Baik, terima kasih Nandang Astika untuk laporannya langsung dari Denpasar, Bali. Setelah seorang anak balita di Bengkulu didiagnosa mengalami gizi buruk. Kondisinya mengenaskan sebab dari mulut dan hidung sang anak keluar cacing. Haira Nur Sabrina, seorang anak balita berusia 1 tahun, terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Tais, Bengkulu. Kondisinya memilukan sebab sebanyak 8 ekor cacing gelang keluar dari mulut dan hidungnya. Awalnya orang tua Haira membawa anaknya ke rumah sakit karena mengalami demam disertai batuk. Dokter pun mendiagnosa Haira mengalami gizi buruk. Setelah menjalani perawatan intensif, ditemukan larva di paru-paru balita tersebut. Pas di ronsen ketahuanlah bahwa ada cacing, dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing itu cacingnya langsung keluar dari mulut, dan sampai saat ini jumlah cacing itu sudah ada 8. Tadi dokter anaknya bilang dari hasil ronsen itu ada gumpalan cacing yang tidak bisa dikeluarkan secara normal dari anusnya. Jadi mau dirujuk ke dokter bedah anak, karena yang ada dokter bedah anak kan di M. Yunus. Selain Haira, sang kakak yang masih berusia 4 tahun pun mengalami gejala serupa. Kondisi lingkungan tempat tinggal diduga ikut punya andil terhadap kesehatan 2 balita tersebut.
Kasus yang sama juga pernah menimpa bocah Raya di Sukabumi, Jawa Barat. Ia meninggal dunia usai dirawat 9 hari di rumah sakit. Kondisi Raya makin memprihatinkan karena hidup dalam kemiskinan. Ayah Raya menderita sakit TBC sementara sang ibu mengidap gangguan jiwa. Kasus Raya yang kini berulang di Bengkulu mesti jadi alarm yang keras bagi negara. Sesuai Konvensi Hak Anak PBB dan Perundang-undangan Indonesia, negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, salah satunya jaminan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta. Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta. Pemerintah telah memberikan kuota impor BBM non-subsidi di SPBU swasta sebesar 110%. Terkait dengan adanya pekerja Shell yang kena PHK karena kelangkaan BBM, Bahlil meminta SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina. Mereka bisa membeli BBM melalui Pertamina. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Setelah pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut 8+4+5. Pengumuman ini dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Bidang Ekonomi di Istana 15 September 2025. Kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026 dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi dan program perkotaan. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026. Terdiri dari perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bidang 5 program andalan penyerapan tenaga kerja, terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengguyurkan 200 triliun rupiah bagi 5 bank milik pemerintah dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi. Hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi
bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Pengemudi ojek daring menyambut baik kabar diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah. Pengemudi ojek daring berharap stimulus yang diberikan tak hanya tahun ini saja, tapi untuk seterusnya. Saya sih sangat setuju, Kak, karena memang penting sih kalau BPJS Ketenagakerjaan ya. Apalagi dibiayain separohnya sama pemerintah, sangat membantu sekali, Kak. Berarti merasa terbantu dengan adanya rencana stimulus ini ya, Mas? Ya, merasa terbantu. Kalau memang ada stimulus yang 50% dari presiden, khususnya dari negara, ya setuju aja, Bang. Seenggak-enggaknya kan itu perhatian dari pemerintah buat kita driver ojol. Harapannya Abang selaku driver ojek online ini dengan adanya program ini seperti apa sih, Bang? Ya benar-benar diterapkan, dijalankan, bukan cuma wacana aja gitu ya. Mudah-mudahan sih memang benar bakal dijalankan gitu. Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan pada 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang segmen Simpang Fatmawati menuju Lebak Bulus di hari kedua telah selesai. Uji coba rekayasa lalu lintas yang dilakukan mulai pukul 5 sore, saudara, hingga pukul 8 malam berjalan lancar. Dalam skema itu, satu jalur gratis dibuka di ruas tol Jor dari gerbang tol Fatmawati 2 menuju pintu keluar Pondok Indah. Uji rekayasa demi mengurai kemacetan yang terjadi imbas proyek galian di beberapa titik Jalan TB Simatupang. Seperti apa pantauan di Jalan TB Simatupang setelah penerapan rekayasa lalu lintas di sana? Ada jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan Adini Anissa. Selamat malam, Eril. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana di hari kedua setelah usai? Ya, Ibrahim dan saudara, hari ini hari kedua tepatnya dari uji rekayasa lalu lintas yang berada di Jalan TB Simatupang hingga era Karti ini sudah selesai, yang dimana telah selesai pada pukul 8 malam. Dan selain itu juga memang jika dilihat hingga saat ini untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ini sudah cukup lancar dibandingkan pada beberapa jam lalu, yang dimana sempat terjadi kepadatan dari Jalan TB Simatupang hingga era Kartini ini. Dan selain itu juga memang beberapa upaya yang dilakukan dari Pemprov DKI Jakarta, salah satunya adalah uji rekayasa lalu lintas dengan membuka gerbang tol Fatmawati 2 yang berada tepat di belakang saya ini, yang dimana dibuka pada pukul 5 sore hingga 8 malam. Dan dibuka tersebut pada satu ruas saja hingga menuju exit tol Lebak Bulus, yang dimana tidak dipungut biaya alias gratis. Dan selain itu juga sebelumnya sempat ada dari personil polisi, kemudian juga Dinas Perhubungan, kemudian juga dari pihak tol, yang dimana untuk memberitahu terkait dengan pengguna jalan dengan adanya uji coba ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada gerbang tol Fatmawati 2 ini, yang dimana memang beberapa warga sebelumnya sempat belum mengetahui, namun saat ini sudah dipasangkan beberapa spanduk, lalu kemudian juga tulisan-tulisan yang dimana memberitahu terkait dengan uji rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada 5 hari ke depan sejak tanggal 15 hingga 19 September mendatang. Namun memang untuk di era Kartini ini hingga saat ini jika terlihat sempat ada penyempitan jalan, yang dimana sehingga sempat beberapa terjadi kepadatan, namun tidak begitu lama, Ibrahim, hanya beberapa menit saja langsung lancar kembali. Berbeda pada beberapa jam lalu, yang dimana saat jam pulang kerja yang cukup padat kendaraan. Dan selain itu juga memang informasi yang kami terima dari Pemprov DKI Jakarta dengan upaya lainnya adalah dengan proyek galian yang segera agar dirampungkan pada bulan Oktober ke depan, yang dimana sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Kemudian juga pihaknya akan berkoordinasi dengan Transjakarta terkait untuk mengurai kemacetan yang berada di TB Simatupang ini. Ibrahim.
Kemudian juga ada juga yang soal bus Transjakarta yang berhenti di sana. Kemudian juga kemarin sempat ada isu dari Gubernur Jakarta untuk dihentikan. Bagaimana informasi soal mekanisme pelayanan bus Transjakarta di sekitar TB Simatupang, Ariel? Ya, Ibrahim, menjadi salah satu titik kemacetan yang berada di RA Kartini ini ataupun Jalan TB Simatupang hingga ke Simpang Fatmawati ini, maka dari Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak Transjakarta terkait dengan rute ataupun cara mereka untuk bus stop yang berada di Jalan RA Kartini ini, sehingga untuk mengurai dari titik kemacetan yang ada, karena dinilai hal tersebut juga berpengaruh terkait dengan kepadatan kendaraan yang ada baik dari roda 2 hingga roda yang berada di Jalan RA Kartini ini. Dan selain itu juga nantinya dari Pramono Anung ataupun Pemprov DKI Jakarta mereka akan melakukan evaluasi dalam 5 hari ke depan. Tentunya hal ini untuk dilihat seberapa efektif terkait dengan uji rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 September ke depan, Ibrahim. Yang dimana jika memang ini dinilai efektif, maka uji rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan dalam waktu panjang atau bisa dikatakan ditargetkan hingga Oktober. Namun jika sebaliknya, maka akan dicari ataupun dilakukan upaya lain untuk mengurai kemacetan yang berada di Jakarta, khususnya di Jalan TB Simatupang ini, yang dimana warga dari sekitar pun ataupun pengguna jalan di TB Simatupang ini mengaku resah terkait dengan kemacetan yang ada. Salah satunya adalah imbas proyek galian yang ada di Jalan TB Simatupang, yang mereka nilai bahwa cukup memakan jalur dari Jalan TB Simatupang, sehingga proyek ini maka ditargetkan akan rampung pada Oktober mendatang. Ibrahim. Baik, terima kasih Ariel Wiranata untuk laporannya langsung dari kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saudara, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Israel juga menghancurkan Al-Ghofri Tower yang merupakan gedung tertinggi di jalur Gaza. Informasi berikutnya, saudara, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Israel juga menghancurkan Al-Ghofri Tower yang merupakan gedung tertinggi di jalur Gaza. Gedung setinggi 20 lantai yang terletak di bagian barat kota Gaza kini rata dengan tanah. Gedung ini dulu sempat menjadi kantor para jurnalis internasional yang bertugas di Gaza. Militer Israel menghancurkan gedung ini karena dianggap sebagai bagian dari infrastruktur kelompok Hamas. Penghancuran Al-Ghofri Tower membuat warga Gaza marah karena dampak dari runtuhan gedung membuat tenda-tenda pengungsi yang ada dekat Al-Ghofri Tower ikut rusak. Warga Gaza juga menuding Israel sengaja menghancurkan bangunan yang selama ini menjadi landmark kota Gaza. ضبط لهوات البرج هذه الخيمتي راحة كل الخيمة راحة طارت ولا مخلين شيء ولا محياها ولا حاجة. مش قادرين نطلع على الجنوب ولا قادرين نتحرك للشمال ولا اليمين، فيش مصارة معانا عشان نطلع على الجنوب. الوضع صعب جدا. برج الغفري من أحد معالم مدينة غزة بالمناسبة، يحاول طمس المعالم الأثرية والمعالم الوطنية داخل مدينة غزة من خلاف برج الغفري والمسجد الأمير الكبير والكنائس والمزارات، ويحاول أيضا هو إفراغ مدينة غزة من ساكنيها، يحاول إرهاب السكان المحيطين بكل أماكن القصف الذي طال كل ما هو في قطاع غزة من حجر ومن بشر ومن معالم أثرية. Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza pada hari Selasa. Israel mengerahkan tank dan helikopter untuk melancarkan serangan ke Gaza. Suara ledakan dan kepulan asap terlihat di beberapa tempat di Gaza. Pada serangan ke Gaza sebelumnya di Senin malam, dilaporkan sedikitnya 12 warga Palestina tewas, termasuk 2 anak-anak. Saudara, 4 kapal kemanusiaan Indonesia untuk Gaza memulai pelayaran dari Italia dan 1 kapal lainnya bertolak dari Yunani. Kapal-kapal ini akan mengarungi Laut Mediterania dengan misi kemanusiaan. Meski sempat mengalami penundaan, akhirnya kapal kemanusiaan untuk Gaza menembus blokade Israel
dan dikabarkan telah berlayar. Seluruh kapal akan bergabung dengan konvoi kapal dari seluruh dunia bertemu di tengah laut, termasuk rombongan kapal dari Tunisia. Perjalanan panjang menuju pantai Gaza memakan waktu 8 hingga 10 hari perjalanan. Ini sudah kita dapatkan langsung dari Steering Committee Global Sumber Flotilla bahwa kapal-kapal Indonesia yang sudah kita beli itu lokasinya 4 telah berlayar dari Italia, 1 telah berlayar dari Yunani. Nanti ketika kapal-kapal dari Tunisia, dari Italia, dari Yunani ini bergerak bertemu di perairan internasional, dan kita akan bisa mulai mengekspos kapal-kapal mana aja yang milik kita yang Indonesia sudah beli. Diduga ditelantarkan pemilik seekor buaya muara berukuran 1,5 meter dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya. Saudara, 8 RT di Kelurahan Olujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir disebabkan luapan aliran Kali Olujami setelah diguyur hujan. Warga terdampak banjir di Kelurahan Olujami, Kecamatan Pesanggerahan bertahan di rumah mereka. Banjir terjadi akibat luapan Kali Olujami karena intensitas hujan yang tinggi. Kawasan ini merupakan langganan banjir. Saudara, seekor buaya muara berukuran 1,5 meter dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya dari rumah warga. Buaya peliharaan ini terpaksa dievakuasi karena diduga ditelantarkan pemiliknya. Inilah proses evakuasi buaya dari sebuah kolam di dalam rumah. Buaya ini dilaporkan oleh seorang penghuni rumah yang merasa takut karena buaya peliharaan milik saudaranya tersebut tak dirawat selama 1 bulan. Usai dievakuasi, petugas kemudian membawa buaya tersebut ke Mako BPBD dan akan berkoordinasi dengan pihak BKSDA. Saudara, informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.